Salam, kita bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini. Kembali kita berjumpa, walaupun hanya melalui ibadah online. Saya percaya kuasa Tuhan tetap menyertai kita semua. Baik saat ini ibu bapak ibu sekalian di rumah, percayalah bahwa Tuhan tetap bersama kita. Dan pada saat ini juga kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat anugerahnya, karena kita tahu Dia Allah yang hidup, Dia juga yang pulihkan hidup kita. Mari sungguh-sungguh dengan pujian di hadapan Tuhan, katakan, Roh Allah yang hidup penuhi hidupku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Penuhiku, mengalirkan
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesempatan hari ini kami boleh datang. Kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa kami kepada pagi hari ini. Biar Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Roh Allah yang hidup, yang memulihkan dan memberkati kami pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat yang ada di rumah saat ini, kami percaya Roh Kudus menjamah kami semua. Berkati kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, kita sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Roh Kudusnya terus mengalir buat kita pagi hari ini. Dan kita tahu Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar. Dan hanya dalam hadiratnya kita merasakan kebaikan Tuhan. Hanya dalam hadiratnya kita merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami percaya Kau hadir ya Tuhan, Kau memberkati kami pagi hari ini. Lawatan-Mu tercurah buat kami pagi hari ini. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkata pagi hari ini kami butuh hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami diberkati. Karena dalam hadirat-Mu kami dipulihkan ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami tersungkur dan menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu Tuhan.
haleluya, haleluya. Kami perlu hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami semua diberkati, karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat ya Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang layak terima pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur saat ini kami sudah berkumpul. Kami telah memuji nama Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kau menerima pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan saat ini Engkau melihat kerinduan hati kami ketika kami akan membuka firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap kuat dan diberkati Tuhan. Yang terpenting adalah iman kita tetap terjaga untuk tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada pengurus gereja yang telah memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Semua hanyalah karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Saya mengajak kita membukanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang sangat terkenal dan sering kali disampaikan oleh hamba Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan yang baru boleh kita terima pada hari ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, ayat ini menulis tentang 3 hal yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah bersukacita. Orang dikatakan bersukacita di dunia ini dinyatakan dengan ekspresi wajah yang tersenyum atau suara yang tertawa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, makna daripada bersukacita bukan seperti itu. Karena pada umumnya, kalau orang di dunia ini mereka tertawa, seringkali mereka tertawa itu mentertawakan akan satu kesalahan atau hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi orang lain yang membuat kita bisa tertawa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan untuk bersukacita adalah ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Keadaan yang sulit, tantangan, pergumulan terjadi. Ada sakit penyakit, ada masalah yang kita harus hadapi. Dan bagaimana kita bersikapnya, yaitu ketika kita tetap percaya dan berharap kepada pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita yakin kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar dan berkuasa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bersukacita itu adalah bagaimana sikap hati kita yang tetap semangat untuk mengandalkan Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, dia berkata demikian, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan." Kenapa Daud mengatakan bersukacita ketika orang mengatakan mari pergi ke rumah Tuhan? Dari sini kita belajar dari apa yang Daud tuliskan, bahwa sukacita itu akan menjadi satu kekuatan yang baru ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memiliki waktu untuk berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kehidupan Daud saat dia belum menjadi seorang raja, dia sudah diurapi, tetapi dia harus menghadapi banyak pergumulan. Dia harus dikejar-kejar dan dia
seringkali terancam untuk dibunuh. Bapak Ibu Saudara, keadaan ini keadaan yang sulit buat Daud. Tetapi pengenalan dia kepada Tuhan sejak masa dia masih muda, ketika dia masih menjaga kawanan domba yang dipercayakan oleh ayahnya, dia setia walaupun dia sendirian dalam keadaan yang sunyi, hanya dia sendiri bersama dengan ternak domba. Ketika ada tantangan, ketika mungkin rasa sepi, tetapi dia merasa ada Tuhan yang dekat dengan dia. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Apapun keadaan kita, yang memberikan sukacita itu bukan seberapa banyak orang di sekitar kita, bukan apa yang kita miliki, bukan suasana seperti apa yang terjadi, tetapi yang terpenting adalah ketika Tuhan dekat dengan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah tetaplah berdoa. Sebagai orang percaya, anak Tuhan, kita diajarkan untuk berdoa. Tetapi sayangnya, banyak orang bisa berdoa ketika mereka punya tantangan atau pergumulan. Mereka hanya datang berdoa ketika mereka sedang membutuhkan atau sedang mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak salah sebenarnya untuk meminta. Tetapi tujuan daripada berdoa bukanlah untuk meminta-minta. Karena doa itu artinya berkomunikasi, berbicara kepada Allah. Kalau firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa, ini merupakan kerinduan hati Tuhan yang disampaikan oleh Paulus bahwa Allah kita yang hidup adalah Allah yang suka berkomunikasi dengan kita anak-anak Tuhan. Ada amin? Bagaimana Tuhan ingin kita menyatakan sesuatu kepada Tuhan? Apakah kita boleh ceritakan bagaimana isi hati kita? Segalanya sudah terlihat, diketahui dengan jelas oleh Tuhan. Tetapi Tuhan lebih suka ketika kita menyatakan kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, bagaimana kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ketika kita mungkin menghadapi suatu kesulitan, kita boleh berteriak dan berseru memohon kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu keadaan kita yang dalam keadaan butuh ditolong, tetapi Tuhan sangat suka ketika kita boleh meminta kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan tetaplah berdoa, tetaplah di sini artinya terus menerus, ya. Kita pernah membaca firman Tuhan di dalam Injil, Yesus mengajarkan tentang berdoa, yaitu ketika dia memberikan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Diceritakan ada seorang perempuan janda yang selalu datang kepada hakim yang lalim. Sekian lama hakim ini menolak. Tetapi janda ini terus menerus untuk memohon agar hakim ini membela dan membenarkan perempuan ini. Dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini satu dorongan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk hal yang lain, hal yang kita sukai, atau hal yang mungkin menyenangkan diri kita. Mengapa kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan? Untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk bercerita, untuk menyatakan apa saja yang ada dalam hati kita, diarahkan kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Ada amin? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seringkali mungkin saudara bisa berdoa ketika ada masalah, tapi oleh sebab itu marilah kita berdoa bukan karena kita masalah, tapi kita berdoa karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa karena kita ingin mendengar suara Tuhan. Kita berdoa karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa karena kita ingin menyatakan sesuatu kepada Tuhan dari hati kita sebagai anak Tuhan dengan kasih dinyatakan kepada Bapa kita di surga. Amin. Puji Tuhan. Dan 3 adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam 2 ayat sebelumnya, begitu singkat, bersukacitalah senantiasa, titik. Mengucap, tetaplah berdoa, titik. Tetapi untuk ayat yang ketiga, ayat ke-18, ini sedikit lebih panjang. Bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti yang tadi dua bagian di atas tidak dikehendaki Allah. Semua dikehendaki Allah. Tetapi mengucap syukur ini dengan jelas dikatakan itulah hal yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Buat siapa? Buat kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Ya, Saudara dikasih Tuhan, kenapa mengucap syukur itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah? Saudara, begitu banyak orang bisa bersyukur kalau keadaannya sedang diberkati, ketika keadaannya mungkin mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi bagaimana kalau seseorang itu sedang menghadapi masalah atau persoalan, keadaan yang begitu berat, apakah dia bisa tetap mengucap syukur? Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai persoalan merampas kerinduan hati kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini cenderung mereka mengeluh ya, ketika mereka belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi mereka lupa dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan ini. Nafas kehidupan setiap hari yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan telah memelihara hingga saat ini. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari ancaman maut, ancaman bahaya, kecelakaan, kejahatan. Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak kita mengingat kebaikan Tuhan? Seringkali manusia hanya mengingat bagaimana hidupnya yang susah, bagaimana mungkin merasa Tuhan tidak menolong dalam kehidupannya. Marilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya waktu kita diberkati, tapi apapun diberkati, puji Tuhan. Andai kata kita menghadapi tantangan, persoalan, kita tetap mengucap syukur. Karena apa? Kita bisa melihat dari sisi yang positif. Dengan persoalan, kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Dengan melihat ada kemustahilan, kita percaya di situ ada mujizat Tuhan. Karena mujizat terjadi ketika ada yang mustahil dan menjadi tidak mustahil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa sampai sekarang dalam Roma pasal 8:28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, dalam pendidikan, dalam apapun yang Bapak Ibu lakukan di atas muka bumi ini, termasuk pelayanan kita. Firman Tuhan ini berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, 3 prinsip ini begitu sederhana. Oleh sebab itu mari kita mengingatnya agar kita bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur. Bersuka cita, berdoa dan mengucap syukur. BBM Bapak Ibu Saudara, bersuka cita, berdoa, mengucap syukur. Tuhan memberkati kita sekalian dan tetaplah setia, tetap sehat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang ada yang kami boleh gunakan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus Engkau akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan ibadah pada saat ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan Kau lebih tahu dan Engkau dekat dengan mereka. Engkau pasti menolong, Engkau menyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lindungilah kami senantiasa Tuhan, hidup kami percayakan aman dalam lindungan Tuhan. Di tengah situasi wabah penyakit, kami merasa perlindungan kami adalah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga dan melindungi kami, dijauhkan daripada segala macam sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan memberkati kami juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia boleh aman, Indonesia boleh dalam keadaan yang stabil, bahkan Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami melalui pekerjaan dan segala sesuatu. Tak lupa kami juga berdoa bagi tenaga medis yang saat ini juga masih harus menghadapi pekerjaan yang cukup berat
untuk merawat banyak orang yang sakit akibat COVID-19 ini. Engkau memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi para medis ini Tuhan, agar mereka boleh melayani dan menolong orang-orang yang sakit dengan baik, dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan GBI Taman Surya 1, kiranya Tuhan tetap menguatkan setiap hati agar memiliki iman percaya yang kuat di dalam Tuhan. Memberkati buat Bapak Gembala, memberkati buat setiap pengurus. Engkau melindungi dan memberkati kehidupan mereka, mencukupi kehidupan mereka, dan juga tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini di mana kami boleh berkumpul, dan sebentar kami akan mengakhirinya. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Pujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima dan menyambut berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita akan menyertai kehidupan kita senantiasa bersama Roh Kudus, dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.